Oke, selamat sore sahabat petani jagung. Ini ke posisi jagung kita yang udah umur 1 bulan ya. Ini jenis bibit itu lokal ya. Ini bibit jagung yang tinggi itu, yang lokal dari Tanah Karo ya. Jadi posisi awalnya dalam 2 minggu kemarin ini cukup parah serangannya. Ini serangan bule dan satu lagi busuk akar ya, busuk akar. Ini kemarin sempat menguning semuanya ya, daunnya ini seperti ini, dia seperti korosis ya, jadi ada variegatanya kelihatan. Itu yang pertama. Pada masa umur 2 minggu pertama kita agak riskan juga melihat kondisinya, karena kelihatan sekali ini daun-daun ini bergaris kuning dia ya, jadi pertumbuhannya pun terganggu seperti ini. Yang kedua, serangan hama ulat ya, ulat jagung ini pun masih kelihatannya masih sangat-sangat luar biasa ya serangannya di daerah kita. Padahal bibitnya adalah bibit lokal ya, jadi dari tongkolan yang lokal yang kita buat, kita tanam langsung, kita keringkan dulu baru kita tanam. Dan ternyata itu juga serangan ulatnya sangat tinggi. Jadi ada pendapat kadang-kadang bahwa ulat itu mungkin ada di bibit atau di apa. Menurut saya tidak benar ya dengan asumsi seperti itu, karena untuk tanaman jagung lokal saja sama seperti itu kondisinya. Cuma memang ini kondisi cuaca sangat ekstrim, curah hujan sangat tinggi dari awal tanam. Makanya menurut saya dari awalnya juga kenapa sempat kuning semua ini daun ya, dia menguning semuanya seperti ini, ada garis-garisnya. Kalau banyak teman yang dibilang itu penyakit bulai, kemarin cukup tinggi serangannya di sini. Cuma ini memang sudah kita lakukan perawatan ya, dan memang ada beberapa yang busuk akar sehingga pertumbuhannya nih seperti ini, kerdil. Nah, jadi kemarin kita sudah antisipasi dengan melakukan penyemprotan JPT dan penyemprotan POMI juga ya, POMI 4-in-1 yang biasa kita pakai untuk seluruh tanaman kita di sini. Dan kondisinya kalau hijaunya sudah cukup bagus, ini dia ya, sudah mulai. Kalau kemarin itu masih ini posisi di daerah sini masih agak kalau di sini sudah lumayan. Lihat kelihatan nih perbedaan hijaunya ya dibanding dengan di sana. Ini kita lakukan pergantian tanaman ini sebelumnya. Kalau teman-teman lihat video di awalnya di tempat saya berdiri ini, posisi Gunung Sinabung ya, kemarin kita tanam di sini wortel selama 2 kali, baru kita lakukan lagi pergantian tanaman satu musim ini, baru nanti berikutnya kita lakukan lagi kemungkinan penanaman wortel kembali selama 2 kali, baru kita ganti lagi dengan tanaman jagung atau lainnya. Itu untuk menetralisir tanah kita sehingga tidak terlalu sering menanam satu jenis tanaman yang sejenis seperti itu. Jadi bergantian agar posisi tanah kita juga lebih bagus gitu. Ada istirahat lahan istilahnya dari satu jenis tanaman yang sama secara berturut-turut. Itu yang kita lakukan di sini. Baru ini memang harus dilakukan penyemprotan kembali untuk mencegah ulat ini ya, karena memang kalau menurut kita sih sudah mulai aman, ini hanya bekas-bekasnya saja, tapi di beberapa batang itu masih ada ulatnya. Ini baru dilakukan sekali penyemprotan. Ini mungkin dalam minggu ini akan dilakukan penyemprotan berikut, itu dengan rekomendasi yang tetap sama seperti awal yang beberapa kali sudah kita rekomendasikan ya, dengan bahan aktif emamectin benzoat ya, itu yang pertama satu, yang kedua deltametrin, bahan aktif deltametrin, yang ketiga JPT
JPT itu kita pakai kalau di sini Atonic ataupun Decamon, ditambah lagi dengan Swinner ya. Swinner itu dari rumput laut ya, yang kita tahu itu memperbaiki kondisi tanah, daun yang sudah terserang seperti itu akan cepat sembuh dibuat. Baru jangan lupa ditambahkan dengan lem ataupun perata ataupun perekat ya, itu yang murah pun tidak masalah. Itu fungsinya untuk membawa pestisida yang kita semprotkan itu ke dalam tempat-tempat sempit seperti ini, ataupun dia penembus ya. Jadi dia akan meratakan seluruh semprotan kita ke dalam tanaman kita. Jadi walaupun posisi ulatnya dia posisinya di dalam ya, dia itu akan secara perlahan dengan adanya perata atau lem atau penembus, dia akan masuk ke dalam, sehingga ulat yang bersembunyi di dalam pucuk sekalipun itu akan tetap terbasmi ya. Jadi sangat perlu ya teman-teman, karena beberapa kali memang kita diskusi dengan para petani jagung di daerah Tiga Binanga, Munte, Mardingding, dan Laubalang, juga daerah Kuta Buluh. Beberapa kali dilakukan penyemprotan itu tidak maksimal ya, tapi dengan penambahan lem atau perata itu sangat membantu. Dengan posisi terakhir yang kita diskusi itu memang benar-benar sangat membantu mereka. Yang kedua, untuk penyembuhan kembali daun-daun yang sudah terserang ya, batang yang sudah terserang ini akan cepat sembuh. Itulah fungsi atau manfaat dari seperti apa tadi ya, hormon ataupun enzim ataupun JPT, zat pengatur tumbuh, itu akan sangat membantu seperti Decamon ataupun Atonic ataupun ditambah dengan Swinner tadi, itu fungsinya. Baru ketika ini kemarin memang baru sekitar semingguan ya, belum ada, baru sekitar 4 hari sudah kita lakukan penyemprotan hantu dengan POMI. Itu kita gabung karena organik jenisnya, jadi kita gabung, kita lakukan penyemprotan. Memang hijaunya langsung berbeda ya, sangat berbeda, jauh sekali berbeda. Kalau kemarin kita lihat ini kuning, seakan-akan mungkin harus kita tanam ulang karena posisinya terlalu hujan satu, yang kedua akar itu banyak busuk seperti itu, banyak yang mati. Tapi begitu kita semprot kemarin itu dalam ini posisi 4 hari setelah kita semprot, kelihatannya cukup sangat membantu. Oke, itu dia untuk kondisi saat ini. Seperti ini udah 1 bulan tanam ya. Ini jenis tanaman jagung lokal ya. Kalau untuk lokal itu biasanya 6 bulanan ya baru bisa tua. Jadi berbeda dengan yang tanaman jagung yang bungkusan ya. Ini kita coba seperti apa juga nanti posisinya. Kemarin ini juga banyak nih teman-teman ya, sebelum kita semprot dia banyak seperti ini nih. Ini kalau ini menurut saya pengalaman pribadi, ini sebenarnya terlalu banyak hujan kemarin, jadi dia seperti ungu ataupun membiru pada saat kecilnya nih. Jadi dia kerdil awalnya, tapi ketika kita lakukan penyemprotan tadi, di atasnya sudah mulai hijau lagi. Seperti itu dia. Itu pengalaman pribadi ya, mungkin berbeda dengan pendapat dari teman-teman, silahkan juga untuk memberikan masukan buat kita. Kita di sini untuk sharing agar kiranya pengetahuan yang ada di kita bisa juga di share ataupun dibagikan kepada teman-teman yang perlu juga untuk masukan untuk pertaniannya. Oke, itu aja mungkin sahabat petani jagung. Saya dari Tanah Karo, 1256 meter di atas permukaan laut. Salam Majajoa. Sukses terus sahabat petani jagung Indonesia.